Kayak tempat pabrikasi pembuatan garam. Ada nama kampung Panguyahan. Panguyahan, iya benar tuh, uyah tuh ya. Pabrikasi Panguyahan. ada di Tanara. Panguyahan. Panguyahan. Terus ada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak sejarawan Kesultanan Banten. Nanti bisa disebutkan ya di biodatanya, nanti jelaskan sendiri. Saya mengenal beliau ini dengan panggilan Abah Yadi, yang sehari-harinya selalu membongkar-bongkar buku gosok yang isinya itu tentang Kesultanan Banten. Sekaligus juga beliau ini, yang saya tahu teman-teman, juga peneliti sejarah, makam-makam karomah, kemudian juga benda-benda cagar budaya untuk wilayah Provinsi Banten. Saya kira beliaulah ahlinya. Assalamualaikum, Mbak. Ribut, sehat? Allah, ya kawan-kawan, kita akan lagi. Kawan-kawan, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai nama-nama tempat ya, atau topografi yang ada di wilayah Provinsi Banten. Bah, ya, sejauh ini untuk nama-nama tempat yang ada di wilayah Provinsi Banten, Abah mengetahui Bah sejarahnya Bah? kalau mengetahui sejarahnya tidak semua. Tidak semua. Oke. 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 Daerah mana yang pernah tercatat dengan dokumen itu baru. Oke. Ada ciri untuk bisa mengetahui topografi, penamaan tempat, toponim. Oke. Penamaan tempat. Contoh, kalau dimulai dari kata Ci, berarti itu penamaan semenjak sebelum masa Kesultanan. Sebelum masa Kesultanan. Mohon maaf, Bah, kalau Ci itu rada mirip-mirip air kalau nggak salah tuh. Air. Iya, coba lanjut, Bah, lanjut. Oke. Ci untuk di Serang Utara, Ciruas. Oke. Terus Ciceri. Namanya apa itu? Makna dari nama tempat itu. Oke. Ciruas itu kan artinya nama dari Ci, ruas itu artinya jalan. Oke. Jadi irigasi. Iya. Apakah irigasi ini sebelum masa Kesultanan? Oke. Tidak ada. Gitu kan. Oke. Bisa untuk melacak dari tempat itu. Oke. Dari frame per frame, dari periode per periode, nama ini berubah atau tidak? Karena biasanya nama itu dia akan berubah sesuai dengan periode yang berikutnya. Oke. Itu ciri pertama. Ketika masuk Kesultanan itu biasanya dimulai dari kata K. Apa tuh Kak tuh? Jadi kata K itu kayak kasemen, Kemeragen. Oke. Iya. Kasemen, Kemeragen. Itu masa Kesultanan semuanya tuh. Kalau yang di awal dia huruf K. K. Oke. Karena itu sudah menjadi nama pemukiman. Kalau sebelumnya itu namanya nama blok tanah, blok persil. Oke. Baik. Sehingga huruf K, gitu kan, kayak Kaibon. Karena Kaibon kan bukan hanya di Baselama. Oke. Di Pontang juga ada Kaibon. Ada nama tempat. Oke. Nah itu dari huruf K. Kemudian perubahan yang berjalan ada yang dari sebuah nama ketokohan. Nama ketokohan. Kayak Pagar Agung. Yang di yang di Walantakan. Oke. Nama-nama tempat kayak di sekitar Barang Jauh itu ada nama kampung Saida. Jadi nama tokoh. Iya. Ini baru nih bisa kelacak nih siapa tokoh-tokohnya. Oke. Saya potong dulu, Bang. Kalau yang diawali kita itu zaman Kesultanan. Mohon izin, Bang. Cilegon itu yang saya tahu juga banyak sekali menggunakan kata K. Kubang Lampit, Kubang Welingi. Itu beda. Beda. Bisa dijelaskan? Kalau karena itu dimulai dari kata bentuk nama Kubang. Makanya itu nama keseluruhannya itu Cilegon. Oke. Cilegon itu air dalam kobakan, air kobakan. Legon itu kan kobakan. Kobakan. Oke. Nah, makanya bahasa Serang, bahasa Cilegon ada legon,
ada kubang. Kalau kubang itu kecil. Oke. Kalau legon itu besar. Besar. Dari legon itu adalah kubang-kubang. Kubang itu biasanya kubang biawak. Nah, tempat biawak. Iya. Yang hilang itu kubang badak. Iya betul. Iya. Kubang badak itu sekitar antara Cibubur sampai ke Ramayana. Oke. Itu ada nama tempat kubang badak. Oke. Berarti untuk huruf awalan K di kota Cilegon itu dipastikan tidak merujuk di masa kesultanan. Tidak merujuk di masa kesultanan. Nah, Cilegon sampai tahun 1780 iya. Itu masih rawa-rawa. Rawa-rawa. Dengan pohon belingi. Pohon belingi setinggi sededek sepengadek. Ada istilah sededek sepengadek. Ada sededek sepengadek, ada sededek sepengawil. Oke, bisa coba gimana? Kalau sededek sepengadek dari ujung kuku dari kaki sampai ke kepala. Oke. Itu sededek sepengadek. Tapi sededek sepengawil sampai ujung tangan ketika ngawil. Oke. Jadi ada maknanya ya, Bang. Untuk uli itu setinggi itu. Untuk apa buat ulinya? Untuk bahan baku proses pembuatan benang. Oke. Itu di zaman dulu. Iya. Sampai sekarang tidak? Sekarang kan menjadi kota. Oh, sudah jadi kota. Jadi perumahan yang segala macam. Baik, kawan-kawan sudah 2 awal huruf ya. Untuk penamaan sebuah tempat. Selain Cai dan K, ada lagi nggak, Bang? Nama tokoh. Nama tokoh. Iya. Umumnya yang dipakai huruf apa? Enggak, kalau nama tokoh itu nama tokoh. Oh, nama tokohnya tidak harus berawalan huruf. Oke. Atau nama bekas pabrik. Oke. Contoh kayak di Waringin Kurung. Nama kampung gula cir. Nah, ya. Itu nama kampung proses pembuatan gula cair. Oh, gula cir itu gula cair. Gula cair. Oh. Di proses gula cair ketika dimasukkan gentong, fermentasi 3-4 bulan itu akan menjadi arak. Itu yang diekspor ke Cina. Oh, di gula cir itu. Karena kalau lama-lama difermentasi jadi arak ya. Ketika diolah lagi jadi gula lagi. Oh, itulah namanya gula cir. Tapi Bang, mohon maaf ya, kalau di gula cir itu ada juga yang mengatakan bahwa tempat ngacir begitu, bener apa sih enggak? Karena ketika zaman dulu perang gitu, jadi tempat sembunyinya di situ gitu. Kalau bener nggak itu? Kalau istilah kata ngacir itu justru mempersempit pemaknaan dan ini karena seakan-akan itu lari dari kenyataan. Bahkan seolah-olah bisa dikatakan penakut ya, Pak. Kalau ngacir mah ya. Iya. Karena nama tempat yang ininya itu di dokumen Jerman penelitian tentang arak dan gula aren di tahun 1600 itu sudah menjadi produksi untuk kebutuhan ekspor. Oh, termasuk dari gula cir itu. Salah satu pabriknya itu gula cir. Makanya di peta kuno itu namanya itu Palumban. Apa tuh Palumban? Palumban itu daerah yang legok. Oh, iya. Rawa-rawa. Itu kan kayak sampai dari mulai kiri pada kapal yang sekarang disebut Gunung Pinang. Dulu kan namanya Giri pada kapal. Giri pada kapal. Ketika turun ke bawah yang arah ke Waringin Kurung terus sampai ke Ciwandan, itu dulu kan rawa-rawa semuanya. Rawa-rawa, iya. Sampai Cilegon itu rawa-rawa. Makanya dikenal dengan istilah Palumban. Palumban itu kalau di Palembang itu Palumbang gitu kan. Palumbang di dokumen Portugis sebutnya itu. Oke. Daerah yang dipenuhi rawa-rawa yang ditanami yang ditumbuhi rumput. Oke. Baik, kawan-kawan, menarik ya untuk penamaan tempat yang ada di wilayah Provinsi Banten. Selain tadi berkaitan dengan nama tokoh, tentu banyak ya, pabrik. Nama pabrik dipakai juga untuk nama tempat. Salah satu tadi gula cir. Iya. Pandeglang itu pabrik pembuatan pupuk. Tapi Bah, punten, kawan-kawan, kalau dalam cerita rakyatnya Pandai Gelang, tukang pandai besi. Tapi dalam konteks sejarahnya bagaimana itu, Pak? Pandai, ini benar pandainya. Pandai itu artinya ahli. Gelang itu adalah wujud dari kata cacing gelang. Oh, cacing gelang. Cacing gelang yang memakan dari sekian dedaunan terus hasil ini kemudian
itu akan menjadi pupuk yang dikenal hari ini itu pupuk kompos. Pupuk kompos. Pertanian. Itu disebut Pandeglang, itu adalah pabrikasi untuk proses pembuatan pupuk kompos zaman dulu. Sebentar, pupuk kompos yang dibuat itu milik siapa Bah dulu itu? Oh, milik Kesultanan. Oh, berarti begini, di dalam konteks persawahan, pertanian, dulu sudah mengenal pupuk. Sudah ada. Kata Pandeglang itu adalah untuk proses pembuatan pupuk. Gelangnya merujuk pada cacing gelang. Jadi wong sarangnya cacing ngorong-ngorong sih. Iya. Yang itu mengurai posisi apa namanya sampah, dedaunan segala macam. Jadi itu ya. Selain Pandeglang ada lagi tuh, Mbak. Kalau Pandeglangnya sendiri kan nama kabupaten kan? Ada lagi, Mbak? Banyak. Yang dulunya bekas hotel. Di mana itu, Mbak? Yang dulunya bekas hotel itu yang di Jawilan. Ada apa? Yang di Cikandio arah ke Rangkas. Itu Harengdong. Harengdong. Nama kampung nama apa? Nama kampung. Nama kampung. Dulu itu namanya penginapan. Harengdong itu asal kata dari Sarengendong. Penginapan. Tempat ngintil turu. Iya, penginapan. Kalau sekarang Sarengendong. Karena kalau dalam bahasa Sunda, ngendong kan artinya numpang untuk bermalam. Iya. Sarengendong. Nah, termasuk juga Bale Gendong. Oh, kalau Bale Gendong waringin dulu. Bala Gendong sekarang karena Bala Gendong. Kalau dulu itu namanya Bale Gendong. Bale itu tempat pertemuan. Gendong itu tempat menginap. Jadi dulu untuk pertemuan militer itu di Bale Gendong itu. Militer yang dimaksud militer Kesultanan. Ini Bale Gendong. Luar biasa. Itu kalau di Bale Gendong itu kawan-kawan yang perlu tahu ya, itu nama kampung yang ada di wilayah Kecamatan Waringin Puru, Kabupaten Serang. Ya, di kecamatan saya juga begitu ya, luar biasa. Mbak, masih ada Mbak? Masih banyak. Waduh, iya. Yang tentang pabrik tinta, yang kemudian potensi alamnya yang ada, kayak Gunung Kencana. Gunung Kencana kan dalam manuskrip dalam dokumen juga disebut Gunung Kencana. Gunung Kencana itu dulu dikenalnya bukan Gunung Kencana, Giri Kencana. Giri Kencana itu adalah gunung emas. Karena Kencana itu artinya emas. Oke. Jadi ada simbol-simbol yang dipakai oleh orang-orang dulu untuk memahami situasi dan ini sekarang. Nah, Mbak, kayak sekarang di sini nih, ada namanya Jagarayu, gitu kan? Iya. Jagarayu 1, Jagarayu 2. Jagarayu itu dulu asal kata dari jaga rahayu. Jaga rahayu, menjaga kedamaian. Ketentraman, ya. Itu tempat untuk proses latihan tembak menembak. Kesultanan tembak dari masa kesultanan, masa kolonial juga. Namanya Jaga Rahayu. Jagarayu 1 dan Jagarayu 2. Oke. Dan itu ada di dokumen-dokumen koran Bantam Putih. Ada di koran dokumen di Sluit. Oke. Bah, selain dari Abah yang sudah disebutkan tadi ya, berawal dari kata cai, kemudian huruf K, kemudian juga nama tokoh, sampai nama tempat, gula, dan sebagainya, ada lagi tuh, Bah? Masih banyak. Oke. Kayak tempat pabrikasi pembuatan garam. Ada nama kampung Panguyahan. Iya benar tuh, uyah tuh ya. Pabrikasi Panguyahan. Ada di Tanara. Panguyahan. Terus ada yang kampung Pengarengan. Nah, itu tukang bikin arang. Pembuatan arang. Nah, Panguyahan dan Pengarengan itu kebutuhan militer. Iya. Jadi satu sama lain itu berkaitan untuk pabriknya, untuk ini untuk kebutuhan ini segala macamnya. Oke. Bah, kemudian pertanyaannya berlanjut begini. Penamaan tempat seperti itu, Bah, apakah itu diresmikan pemerintah atau hanya kolektif di tengah-tengah masyarakat saja tuh? Kalau yang dari masa ke masa itu biasanya dari masa pemerintah tempatan. Untuk komplek kayak di komplek X area kawasan di Sultan Banten di sekitar Karaton, maka dikenal ada kawasan kefakihan untuk para ahli fikih, kasunyatan untuk orang-orang susinya, terus ke jalan orang pembuat jala, gitu kan, terus orang-orang nelayan, terus pabian tuh biaya cukainya, pamarican itu gudang merica, gitu kan. Iya.
semuanya kagungan pembuatan gong. Oh, Itu ada semuanya komplit itu masih publikasinya. termasuk pabean ya, Bang? Iya. Itu Pabean kan untuk pajak. pajak ya, ya biaya Pabean cukai. kan bukan hanya pabean yang ada di kawasan Banten Lama. Heeh. Karena ada pabean juga yang sekarang posisinya bukan di bibir pantai, Tapi tapi di tengah-tengah kota lereng gunung, Kedurung yang di Kecamatan Purwakarta. oke. Cilegon. Oke. Ada Pacinan, ada pabean, tapi Hmm. jauh dengan laut. Ya, tapi pabean yang di Cilegon tadi posisinya apakah sama juga dalam konteks penarikan pajak? Sama juga. Oke, ya. Walaupun sekarang, walaupun ada kampung Pacinan di pabean itu, Mm-mm. tidak ada lagi orang Cinanya, guys. Oke. Luar biasa. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan hari ini menempati sebuah wilayah atau sebuah kampung ataupun desa, diyakini dan dipastikan bahwa nama kampung atau desa yang kita tempati itu pasti punya asal-usul sejarah. Betul begitu, Pak ya? Nah, sayangnya kawan-kawan, di antara kita-kita anak-anak muda yang Gen Z ini katanya tidak mengetahui itu. Bah, seberapa penting kemudian informasi yang sangat bersejarah dan bernilai budaya tinggi ini harus disampaikan kepada anak-anak muda. Karena kalau kemudian mereka tidak mengetahui akar sejarahnya, mereka tidak akan mengetahui bagaimana perjuangan di masa lampau. Kira-kira seperti apa tuh, Bah, untuk bisa menyampaikan ini kepada anak-anak muda? Pertama harus mengenal diri kita siapa. Oh, oke. Kita dari siapa, asal dari mana. Oke. Karena ketika kita sudah mengenal kita ini siapa, asal dari mana dan mau apa, Iya. baru tujuan kita akan ketahuan. Iya. Nah, contoh hari ini gitu kan, Banten seakan-akan kehilangan identitas kebantenannya. Oke, betul. Kenapa Banten kehilangan identitas kebantenannya? Karena memang dokumen tentang Banten, pengetahuan tentang Banten, ideologi tentang Banten nyaris tidak ditemukan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Banten. Allahu Akbar. Makanya kita kehilangan identitas. Sementara daerah-daerah lain itu masih menyimpannya. Oke. Manuskripnya tersedia, arsip dan catatan dari masa kesultanan sampai hari ini pun masih bisa dibaca oleh generasinya. Nah, di Banten itu kehilangan jejak itu. Oke. Itu untuk generasi muda. Sejauh ini pemerintah terhadap ini, Pak, perhatian ya, sejarah, nilai-nilai budaya termasuk di dalamnya nama-nama tempat sudah maksimalkah menurut Abah sebagai pengamat sejarah di Provinsi Banten? Kalau tingkat maksimal kan itu bukan program apa namanya prioritas. Iya. Sehingga itu tidak maksimal. Tidak maksimal karena dianggap pengetahuan budaya, pengetahuan sejarah, pengetahuan masa lalu hanya sebatas menghambur-hamburkan biaya. Oh. Sehingga programnya kehilangan akar. Oke. Akar budaya, akar masa lalu, pengetahuan leluhurnya itu sirna. Oke. Padahal kita kan contoh zaman Kesultanan Banten sudah ada perpustakaan terlengkap, namanya Dalung. Dalung itu nama perpustakaan. Nama itu nama tempat perpustakaan. Dalung itu asal kata dari dalua. Oh, daluang kertas. Kertas luar biasa. Dalung itu daluang ya. Dan itu ada laboratoriumnya. Dari laboratorium itu, dari Dalung itu ada laboratorium, ada namanya Gua Tembaga. Dan tidak jauh dari Gua Tembaga itu ada namanya Watu Tungku di situ. Watu Tungku itu untuk proses laboratorium pembuatan pengolahan tembaga. Oke. Yang dimaksud dengan Abah tadi masih ada sekarang? Tempatnya masih ada. Tempatnya masih ada. Yang tidak ada? Yang tidak ada orang yang melakukan pengetahuan pengolahan tembaga yang dekat dengan perpustakaan hari ini nggak ada. Karena perpustakaan hari ini itu hanya tempat untuk menyimpan buku, bukan untuk sebagai tempat untuk mengeksplorasi isi buku. Di sekelilingnya itu ada laboratorium bagaimana orang memahami cara buat A, B, C, D. Oke, ya. Baik, zaman Kesultanan sebelum Kesultanan ada di Banten. Sementara hari ini kok nggak ada. Ada apa masalahnya? Akar budayanya tidak tahu. Ya. Baik kawan-kawan, sangat luar biasa sekali obrolan singkat kita pada sore hari ini membahas tentang nama-nama kampung, nama-nama tempat, nama-nama daerah yang ada di Provinsi Banten dalam konteks topografi ya, toponimi kawan-kawan ya, bersama dengan sejarawan Banten Abah Yadi. Bah,
closing statement, Mbak, untuk para generasi muda, untuk para pemerintah, pejabat, pemangku kebijakan, kaitannya dengan bagaimana menyelamatkan sejarah, budaya, dan juga akar daripada Kesultanan Banten ini. Kata-kata karuhun, wong Banten. Wong Banten. Kudu ngagagurat tapak leluhur. Oke. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener pada lumrah. Terangkan, Mbak, tolong terangkan. Orang Banten. Iya. Mulailah melacak apa yang pernah terjadi oleh generasi-generasi masa lalu. Oke. Oleh para leluhur. Oke. Jangan sampai kita hari ini menghadirkan guru dari berbagai disiplin ilmu. Ya. Sementara hasilnya orang berbuat salah semakin merajalela. Betul. Dan orang berbuat baik semakin tidak terlihat. Oke. Dan terjadi kondisi itu sekarang. Baik kawan-kawan, jangan lupa mudah-mudahan bisa dibenahi untuk menjadi Banten yang lebih baik. Oke, cukup ya, Pak. Baik kawan-kawan, itulah obrolan singkat yang abang ini pada kesempatan sore hari ini. Jika kawan-kawan tertarik dengan tayangan dan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bah, terima kasih. Terima kasih. Allah Akbar. Siap.